Ya, salam Bapak Ibu semuanya, selamat malam, bisa lambaikan tangannya semuanya. Puji Tuhan, malam hari ini kita berjumpa lagi dalam Bible Study. Mari kita sama-sama satu hati kita, fokuskan hati kita, pikiran kita untuk memuji dan menerima pengajaran malam hari ini. Bapak di surga, sungguh kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini. Kau yang terindah dalam kehidupan kami ya Tuhan, Kau yang telah memberikan kehidupan, yang memberikan kesempatan bagi malam hari ini kami masih ada, kami masih hidup, semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, dan malam hari ini kami persiapkan hati kami, untuk kami sama-sama belajar tentang mempelajari bagaimana hidup. Sebab itu pimpin kami dari awal sampai akhir, tawan setiap roh, jiwa, dan pikiran kami, biar mata hati dan pikiran kami tertuju kepada firman-Mu Tuhan, sehingga kami benar-benar menjadi hidup, lebih daripada hidup, sebab Kristus yang menjadi kehidupan kami. Terima kasih, berkati teman-teman kami yang dalam aktivitas yang lain, yang mereka tidak bisa bergabung, ataupun dalam persiapan. Tuhan kiranya Aku memberkati mereka dalam setiap kegiatan dan aktivitas mereka semuanya. Terima kasih, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih kuasa-Mu, hanya dalam nama Tuhan kita berdoa. Haleluya. Amin. Satu pujian Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Tuhan Allah yang seperti Engkau. Besar kasih setiamu kepadaku. Kau yang termati di dalam hidup ini, cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh yang terindah di dalam hidup ini, tiada Tuhan Allah yang seperti Engkau. Besar kasih setiamu kepadaku. Kau yang termati di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu.
semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kaulah kehidupanku, Kaulah perisaiku, Kaulah Allahku. Padamu ku percaya, padamu ku berharap, padamu ku berserah. Ku puji Kau Tuhan, ku tinggikan namamu selalu. Dan ku bersyukur kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia lebih dari sekedar hidup. Ku percaya Kau Tuhan yang penguasa atas hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Allah yang kekal. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Glory. Haleluya. Bagimu pujian, bagimu kemuliaan yang ajaib dan besar. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji, Kau yang kami agungkan, Kau yang kami tinggikan. Sembah dan puji nuitan kami. Sembah dan puji nuitan kami. Sembah dan puji nuitan kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuitan kami. Sembah dan puji nuitan kamu. Sembah dan puji nuitan kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji nuitan kamu. Sembah dan puji nuitan kamu. Sembah dan puji nuitan kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuitan kamu. Sembah dan puji nuitan kamu. Sembah dan puji nuitan kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengizinkan kami untuk berkumpul bersama untuk mempelajari firman-Mu yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami minta bahwa Engkau bukakan hati kami dan juga pimpin mulut hati hamba agar firman yang disampaikan benar-benar berasal dari kehendak-Mu terhadap kami. Dan Tuhan Yesus, kami juga mohon jauhkanlah kami dari semua yang jahat di sekitar kami dan lepaskanlah kami daripada pencobaan. Karena Engkau yang berkuasa, Engkau yang punya kemuliaan, Engkau yang punya kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, topik hari ini adalah mempelajari pelajaran hidup. Jadi pelajaran hidup di sini ada 4. Pertama tentang doa, yang kedua tentang keselamatan, yang kesempatan, yaitu tentang kemunafikan, dan satu lagi adalah tentang setan. Ya, kita belajar tentang doa, tentang bagaimana setan itu bereaksi, bagaimana banyak orang bilang kesempatan gak datang 2 kali. Nah, di sini kita belajar tentang kesempatan dan kemunafikan. Ya saudara, saya mulai dengan pendahuluan. Ajaran Tuhan kita dalam Lukas 11 bermula dan berawal dari semua pertemuan doa, ya, sebuah mujizat dan sebuah undangan makan malam. Yesus menggunakan kesempatan ini untuk memberikan instruksi tentang 4 topik penting. Jadi kita hari belajar bukan 1 topik, tapi 4 topik penting, yaitu tentang bagaimana cara berdoa, bagaimana mengenali cara setan bekerja, bagaimana kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan, dan yang keempat adalah tentang kemunafikan. Penting bagi kita untuk memahami topik-topik ini dan menerapkan kebenaran-kebenaran ini di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya beri judul mempelajari pelajaran hidup, karena ini tiap hari kita lakukan, ya. Pertama mengenai doa, ayat 1 sampai 13, kedua tentang setan ayat 14 sampai 28, yang ketiga tentang kesempatan ayat 29 sampai 36, dan kemunafikan ayat 37 sampai 54.
Kita mulai dengan hal pertama tentang doa ayat 1 sampai ayat 13. Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan." Lalu katanya kepadanya, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya, dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya,' masakan ia yang ada di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya." Ya, nanti kata tidak malu itu saya akan jelaskan, saudara. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta, menerima, dan setiap orang mencari, mendapat, dan setiap orang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini tentang doa, saudara. Pertama adalah tentang prioritas doa. Kita biasanya menganggap Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi dan martir. Namun murid-murid Tuhan Yesus mengingatnya sebagai seorang pendoa. Yohanes adalah bayi ajaib yang dipenuhi Roh Kudus sebelum ia lahir. Namun ia harus berdoa. Ia mendapat hak istimewa untuk memperkenalkan Mesias kepada Israel. Namun tetap saja Yohanes perlu untuk berdoa. Ya, kalau Yohanes Pembaptis saja perlu berdoa, Yesus juga perlu berdoa, apalagi kita. Ya, Yesus berkata bahwa Yohanes itu nabi terbesar. Namun Yohanes pun harus bergantung pada doa. Saudara, jika doa begitu penting bagi seorang yang memiliki banyak kelebihan ini, betapa lebih pentingnya lagi bagi kita yang tidak memiliki kelebihan ini. Murid-murid Yohanes harus berdoa. Murid-murid Yesus ingin belajar lebih baik bagaimana berdoa. Mereka tidak meminta sang guru untuk mengajari mereka cara berkhotbah atau melakukan tanda-tanda besar. Mereka memintanya untuk mengajari mereka berdoa. Saudara, seorang pengkhotbah berkatakan, lebih baik mengajar 1 orang berdoa daripada 100 orang untuk berkhotbah. Ya. Kita saat ini terkadang berpikir bahwa kita akan menjadi orang Kristen yang lebih baik jika saja kita bersama Yesus ketika dia berada di bumi. Tetapi ini tidak mungkin. Para murid bersamanya setiap saat, namun mereka gagal berkali-kali. Mereka dapat melakukan mujizat, namun mereka ingin belajar berdoa. Namun argumen terbesar untuk prioritas doa bahwa kenyataan bahwa Tuhan kita juga adalah manusia yang berdoa. Sejauh ini kita telah melihat bahwa ia berdoa saat pembaptisannya, sebelum ia memilih ke-12 murid, ketika orang bertambah banyak mengikutinya, sebelum ia meminta ke-12 murid untuk mengaku iman mereka, saat transfigurasinya, para murid tahu bahwa ia sedang berdoa sendirian. Terakhir dia berdoa sewaktu dia ingin menyelesaikan tugasnya untuk disalib, ya. Dan mereka ingin belajar darinya rahasia kuasa dan hikmat rohani. Saudara, jika Yesus Kristus
anak Allah yang sempurna harus bergantung pada doa selama hidupnya sebagai manusia, betapa lebih lagi Anda dan saya harus berdoa. Doa yang efektif adalah persediaan untuk setiap kebutuhan dan solusi untuk setiap masalah. Titik, saudara. Oke, yang kedua di ayat 2-4 kita akan belajar pola doa. Kita menyebutnya doa Bapa kami bukan karena Yesus mendoakannya, ya, tetapi karena Yesus mengajarkannya, ya. Tidak ada yang salah dengan mendoakan doa ini secara pribadi atau sebagai bagian dari jemaat. Doa ini kalau misalnya di dalam ibadah kita canangkan rame-rame pun nggak salah, saudara. Yang penting kita melakukannya dari hati yang tulus, dengan hati yang percaya dan berserah. Jadi ada gereja di dalam ibadahnya pun mereka menyebutkan doa Bapa kami, ya, sama setiap jemaat itu berkata. Dan itu minggu depan lagi dengan pengakuan Imam Rasuli, minggu depan lagi dengan 10 perintah Allah, dan 1 minggu lagi dengan khotbah di bukit, ya, yang kata bahagia. Jadi ada yang mengatakan ini, dan biasanya doa Bapa kami juga ditampilkan di dalam ibadah jemaat, saudara. Saudara, tetapi yang penting hati. Betapa mudahnya mengucapkan kata-kata ini tanpa benar-benar memaknainya. Tetapi ini bisa terjadi bahkan kita bernyanyi dan berkhotbah. Ada orang bernyanyi tapi hatinya nggak di sana. Ada orang berkhotbah tetapi dia sendiri belum menjiwai itu. Nah, kesalahannya ada pada kita, bukan pada doa ini. Saudara, ini adalah pola doa yang diberikan untuk membimbing kita dalam doa sendiri. Doa ini mengajarkan bahwa doa yang sejati bergantung pada hubungan rohani dengan Allah yang memampukan kita memanggilnya Bapa, dan hanya terjadi melalui iman kepada Yesus Kristus. Doa yang sejati juga melibatkan tanggung jawab kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, dengan menghormati kerajaan Allah dan melakukan kehendak Allah. Telah dikatakan dengan tepat bahwa tujuan doa bukanlah untuk mewujudkan kehendak manusia di surga, melainkan untuk mewujudkan kehendak Allah di bumi. Berdoa bukan memberitahu Tuhan apa yang kita inginkan lalu menikmatinya dengan egois. Berdoa adalah meminta Tuhan untuk memakai kita guna mencapai apa yang Dia inginkan, agar kemuliaan hanya bagi namanya, kerajaannya diperluas dan dikuatkan, dan kehendaknya terlaksana. Saudara ingat itu, ya. Dan saya sendiri harus menguji semua permohonan pribadi saya, mungkin dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang mendominasi ini, jika saya berharap Tuhan mendengar dan menjawab doa saya. Penting bagi orang Kristen untuk mengenal firman Tuhan, karena di sanalah kita menemukan kehendak Allah. Kalau kita menemukan kehendak Allah dengan belajar Alkitab, barusan kita bisa berdoa untuk menyatakan kehendak Allah terjadi di bumi. Nah, karena itu saudara nggak bisa doa-doa aja, ya. Kita tidak boleh memisahkan doa dan firman. Yohanes 15 ayat 7. Ya, selama pelayanan saya telah melihat orang-orang Kristen yang mengaku tidak menaati Tuhan dan membela diri dengan mengatakan, saya berdoa tentang hal itu dan Tuhan berkata semuanya baik-baik saja. Wah, saya nggak tahu apa Tuhan berkata itu sama dia, ya, biarin aja lah, ya. Ini termasuk kalau di Alkitab seorang wanita yang menikah dengan pria yang diselamatkan. Saya udah tanya Tuhan, Tuhan bilang oke, nanti pria itu akan ikut saya. Ya, kalau firman Tuhan katakan kalau misalnya kamu adalah Kristen, ya lo cari pria yang Kristen. Ya, ada orang membenarkan diri, membela diri dengan katakan Tuhan berkata semua baik-baik saja. Nah, itu agak sulit, ya udahlah, terserah dia. Atau seorang pria yang tinggal dengan wanita yang bukan istrinya, atau seorang pendeta yang memulai gerejanya sendiri karena menganggap semua gereja lain salah dan hanya dia yang memiliki wawasan rohani yang sejati. Ya, dia bilang ada Tuhan berkata sama dia. Nah, susah, ya. Nah, jadi gereja sesat nanti yang kayak begini. Setelah kita aman dengan hubungan kita dengan Tuhan dan kehendak-Nya, maka kita dapat membawa permintaan kita kepadanya. Kita dapat meminta Dia untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan keserakahan kita, lah saudara. Ya, bukan Tuhan kok saya naiknya kalian melulu Tuhan. Itu ada orang jual BMW seri 2 yang terbaru yang build up Jepang, saya mau dong Tuhan. Bukan itu.
ya kita meminta bahwa kita setiap hari cukup ya untuk hari ini dan untuk mengampuni kita apa yang telah kita lakukan kemarin dan memimpin kita agar tidak lagi jatuh ke dalam dosa di masa depan. Nah, itu adalah cara untuk doa. Semua kebutuhan kita dapat termasuk dalam 3 permintaan ini. Penyediaan materi dan fisik ya adalah tentang kesehatan dan juga kesempurnaan moral dan spiritual, dan juga kita perlu minta perlindungan dan bimbingan ilahi ya. Penyediaan materi dan fisik, kesempurnaan moral dan spiritual, dan perlindungan dan bimbingan ilahi. Jika kita berdoa dengan cara ini kita telah berdoa dalam kehendak Tuhan. Kadang-kadang saya doa, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membimbing saya sampai saat ini. Dan terima kasih Tuhan Yesus bahwa segala sesuatu itu Engkau baik sekali sama saya. Satu hal Tuhan Yesus, teruslah proses saya Tuhan Yesus. Prosesmu itu ujung-ujungnya indah dan saya mau diproses terus denganmu agar aku menjadi lebih sempurna, menjadi sama seperti Engkau Tuhan Yesus. Itu hanya itu yang aku minta, karena jika itu saja yang telah aku lakukan, aku telah memiliki segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Gitu aja saudara, saya biasa berdoa. Saya nggak pernah minta duit, minta mobil, minta rumah. Sama sekali saya nggak pernah doa kepada Tuhan Yesus untuk minta itu gitu loh ya. Nah, kita udah belajar tentang prioritas doa. Yohanes Pembaptis sendiri doa, Yesus sendiri doa, maka masa kita nggak doa? Yang ketiga, pola doa kita bahwa kita doa bukannya untuk kebutuhan egois kita, tapi untuk kebutuhan sehari-hari kita, untuk kehendak Allah, memperluas kerajaan Allah, dan untuk bimbingan ilahi. Nah, kalau dengan cara itu pasti Tuhan kasih ya. Dan yang ketiga, yang kedua itu perlu ketekunan ya. Dalam perumpamaan ini, Yesus tidak mengatakan bahwa Allah seperti tetangga yang pemarah ini, ya. Yang istilahnya diketokin tengah malam untuk minta roti, saya bilang, ya. Tetapi dia mengatakan sebaliknya, jika tetangga yang lelah dan egois, akhirnya pun buka pintu untuk memenuhi kebutuhan temannya mengganggu, lebih lagi Bapa yang surgawi yang pengasih akan memenuhi kebutuhan anak-anaknya sendiri. Jadi ini sedang berargumen dari yang kecil ke lebih yang besar ya. Kita telah melihat bahwa doa didasarkan pada status sebagai anak. Katakan Bapa kami, bukan pada persahabatan, tetapi Yesus menggunakan persahabatan untuk menggambarkan ketekunan dalam doa. Allah tidak seperti tetangga ini karena ia tidak pernah tidur, tidak pernah menjadi tidak sabar, dan tidak pernah menjadi mudah tersinggung. Selalu murah hati dan senang memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Teman di pintu harus terus mengetuk untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan. Tetapi Allah cepat menanggapi tangisan anak-anaknya. Argumennya jelas. Jika kegigihan, ketekunan akhirnya membuahkan hasil. Seperti seorang teman yang menggodar pintu teman yang udah tidur tengah malam, ya, akhirnya temannya itu juga buka pintu, ya. Lebih lagi, apalagi kegigihan akan mendatangkan berkat saat kita berdoa kepada Bapa Surgawi yang penuh kasih. Lagi pula kita adalah anak-anak di rumah bersamanya. Nah, saudara, di sini ada kata yang diterjemahkan tidak tahu malu, ya, atau menghindari rasa malu. Ini dapat merujuk pada orang yang sahabat yang di pintu itu tidak malu membangunkan temannya, tetapi juga dapat merujuk teman di rumah. Jadi saudara, keramahan terhadap orang asing adalah hukum dasar di timur. Jika seorang menolak menjamu tamu, ia mendatangkan aib bagi seluruh desa dan tetangganya tidak mau berurusan dengannya. Pria di rumah ini tahu akan hal ini dan tidak ingin mempermalukan diri sendiri dan keluarganya atau desanya. Jadi ia pun bangkit memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, mengapa Bapa kita di surga menjawab doa? Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, tetapi untuk memenuhinya sedemikian rupa, sehingga mendatangkan kemuliaan bagi namanya, saudara. Ya, saudara, sebelum kita meminta Tuhan sesuatu yang menjadi bagian untuk memperlebar kerajaan surga, kita di atasnya kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Engkau adalah Allah yang beda,
Allah yang selalu mengasihi, apalagi kita minta untuk kepentingan kehendak Allah, maka reputasi Allah dipertaruhkan dan Dia akan menjawab doa kita. Begitu saudara, ya. Cara Dia memelihara anak-anaknya menjadi kesaksian di dunia bahwa Dia dapat dipercaya. Ya, saya selalu ngomong, saya tidak takut lagi. Saya ada Tuhan Yesus di sini. Saya tidak takut lagi masa depan saya. Nah, itu sebagai kesaksian bahwa Allah saya itu sangat mulia, bahkan saya tidak takut. Apalagi. Nah, Philip Brooks mengatakan bahwa doa bukanlah mengatasi keengganan Allah, melainkan berpegang teguh pada kerelaannya yang tertinggi. Ketekunan dalam doa bukanlah upaya untuk mengubah pikiran Allah, jadilah kehendakmu, bukan, tetapi untuk membawa kita ke tempat di mana Dia dapat mempercayakan jawaban kepada kita. Ya, saudara, itu tentang ketekunan untuk doa. Dan yang terakhir adalah janji-janji untuk doa. Di sini Tuhan kita mengatakan mintalah terus-menerus, carilah terus-menerus, dan ketuklah terus-menerus. Jadi mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan dan ketoklah maka akan dibukakan kepadaku. Ini tense-nya di dalam bahasa Yunani, tense-nya itu adalah participle. Artinya apa? Teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetuk. Dengan kata lain, jangan datang kepada Allah hanya di tengah malam, tetapi tiap hari, tetapi tetaplah bersekutu dengan Bapa Anda. Yesus menyebut ini adalah terus-menerus. Terus-menerus di dalam perumpamaan pokok anggur yang benar dikatakan bahwa tinggal di dalam Dia, ya. Dan Paulus juga tetap menasihati, tetaplah berdoa, bukan berdoa sekali doang, udah terus-menerus berdoa. Saat kita berdoa, Allah akan menjawab atau menunjukkan kepada kita mengapa Dia tidak dapat menjawab. Maka terserah kita untuk melakukan apa yang diperlukan dalam hidup kita agar Bapa dapat mempercayakan jawabannya kepada kita. Perhatikan bahwa pelajaran ini ditutup dengan penekanan pada Allah sebagai Bapa, karena Dia mengenal dan mengasihi kita. Kita tidak perlu takut akan jawaban yang Dia berikan. Sekali lagi, Yesus berargumen dari yang kecil dan yang kebesar. Jika seorang ayah di bumi dapat memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, ya, kalau misalnya orang minta susu, gak mungkin dia minta ikan, gak mungkin dia kasih ular, kecuali sama Pak Sony. Ular itu adalah suatu yang nikmat bagi dia, beda. Ya. Jangan kasih saya ikan, kasih saya ular, kata Pak Sony. Ya, tetapi di zaman itu ikan itu hal yang baik. Ya, jika seorang ayah di bumi memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, pasti Bapa di surga akan melakukan lebih banyak lagi. Bahkan yang paling luar biasa yang telah Ia berikan kepada kita adalah Roh Kudus. Ya, di sini ya. Roh Kudus, karena dengan adanya Roh Kudus kita memiliki segalanya, saudara, ya. Nah, berkat-berkat dalam perjanjian lama itu hanya peruntukan bagi segelintir orang tersebut, ya. Yang orang diurapi gitu. Tetapi kalau orang Kristen sekarang udah ada Roh Kudus, semua berkat-berkat itu sudah ada di dalam diri orang Kristen. Oke, itu tentang doa, saudara. Ya. Kedua, tentang setan. Kita harus belajar tentang setan, ya. Lukas 11 ayat 14 sampai 28. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi di antara mereka yang berkata ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebub, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebub. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebub, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itulah mereka yang akan menjadi hakimu. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu.
Apabila seorang kuat dan lengkap bersenjata menjagai rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seseorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ia pun menggembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat padanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara, seorang dari perempuan dari orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kita belajar tentang setan, tuduhan, ya. Jelas-jelas Yesus berbuat baik, tapi karena mereka iri hati, dia bilang itu pakai kuasa setan. Nah, itu adalah mereka sedang melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Karena orang seperti itu tidak akan bertobat karena kesombongannya, saudara, ya. Tuduhan. Inilah mujizat pembebasan ketiga yang dilakukan Tuhan Yesus yang memancing tuduhan dari musuh-musuhnya bahwa ia bersekutu dengan setan. Bukannya bersukacita karena Allah telah mengutus seorang penebus, para pemimpin agama justru memberontak terhadap firman Allah dan berusaha mendeskripsikan pekerjaannya dan karakter Kristus. Bayangkan orang-orang begitu buta sehingga mereka tidak dapat membedakan pekerjaan Allah dari pekerjaan setan. Beelzebub adalah salah satu nama dewa Baal, orang Filistin, artinya raja lalat. Variannya adalah Beelzebub yang berarti raja tempat tinggal, atau terkait dengan ilustrasi Kristus di Lukas 11 ayat 18-26. Orang Yahudi sering menggunakan nama ini ketika merujuk pada setan. Ya. Permintaan dalam Lukas 11 ayat 16 merupakan bagian dari tuduhan tersebut. Jika kamu benar-benar bekerja untuk Allah, kata mereka pada dasarnya, buktikanlah dengan memberikan kami tanda dari surga, bukan hanya mujizat dari bumi. Saudara, mereka sedang mencobai Allah. Ya, ini adalah hal yang paling berbahaya untuk dilakukan. Ini bukannya kita mau benar-benar kayak anak kecil ngotot nama papa. Ini benar-benar kayak tidak percaya sama Allah Bapa yang telah memelihara mereka gitu loh, ya kan? Nah ini saudara jangan lakukan nih, hal yang berbahaya saudara. Kita udah tahu pasti Yesus itu baik, Yesus itu luar biasa, jangan dicobai saudara. Ya, sanggahan. Yesus menjawab tuduhan mereka dengan 3 argumen. Pertama, nggak ada logikanya dia. Ya, Yesus pakai logika juga, saudara. Ya, mengapa setan melawannya dirinya sendiri dan membagi kerajaannya? Perhatikan bahwa Yesus percaya kepada iblis yang nyata yang memiliki kerajaan yang kuat dan bersatu. Kedua, tuduhan mereka memberatkan diri mereka sendiri. Dengan kuasa apa orang Yahudi mengusir setan? Bagaimana pekerjaan mereka berbeda dengan pekerjaan Kristus? Sebaliknya, mujizat Kristus menunjukkan bahwa kerajaan Allah hadir, bukan kerajaan setan. Akhirnya tuduhan mereka sebenarnya merupakan pengakuan akan kuasanya. Dibalikin, nggak bisa ngomong, berarti udah benar Yesus berkuasa. Karena dia tidak dapat mengalahkan setan, kecuali dia yang lebih kuat dari setan. Yesus menggambarkan setan sebagai orang kuat berbaju jirah, menjaga istana dan harta bendanya. Tetapi Yesus menyerbu wilayah kekuasaan setan, menghancurkan baju jirah dan senjata-senjatanya, dan mengambil rampasannya. Tuhan kita telah membawa tawanan menjadi tawanan dan membebaskan para tawanan. Meskipun dia diizinkan memiliki wewenang terbatas, setan adalah musuh yang telah dikalahkan. Penerapan saudara, mustahil untuk bersikap netral dalam peperangan rohani ini. Karena netralitas berarti menentang dia. Ada 2 kekuatan rohani yang bekerja di dunia ini. Kita harus memilih di antara keduanya. Setan sedang mencerai-beraikan dan menghancurkan, tetapi Yesus sedang mengumpulkan dan membangun.
kita harus membuat pilihan. Jika kita memilih untuk netral aja lah, gua baik sama kiri, baik sama kanan, baik sama atas, itu berarti kita sedang melawan dia. Ya, nggak ada A atau B atau A, B, gitu loh ya. Yesus menggambarkan bahaya kenetralan dengan menceritakan kisah tentang manusia dan iblis. Tubuh orang itu adalah rumah setan, ya, ada setan di dalamnya. Entah mengapa penyewa yang jahat itu memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dan pergi ke tempat lain. Kondisi orang itu langsung membaik, tetapi ia tidak mengundang Tuhan Yesus untuk datang dan berdiam di dalamnya. Bahaya, saudara. Dengan kata lain, orang itu juga tetap netral. Apa yang terjadi? Setan itu kembali dengan 7 setan lainnya yang lebih buruk daripada dirinya, dan kondisi orang itu sungguh-sungguh buruk. Ya, netralitas dalam agama selalu merupakan kepengecutan. Tulis Oflat Chamber. Kalau saya ditanya iman saya Yesus Kristus, nggak ada yang lain. Tegas, saudara. Ya, ada orang bilang orang-orang Chinese yang tua, wah nggak apa-apa, semua agama sama ini. Saya bilang tidak. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan jalan masuk ke dalam surga. Biarin saya orang mau benci sama saya pun ya gitu ya. Tapi untuk urusan ini saya tegas, saudara. Ya, Tuhan mengubah kepengecutan dari kenetralan yang diinginkan, bahaya, saudara, jadi teror nanti. Ya, berpihak kepada Yesus berarti lebih sekedar mengatakan hal-hal yang benar, seperti perempuan yang berseru, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan buah dada yang menyusu engkau." Ia memang tulus, tetapi tidak saja cukup. Ketika kita berpihak kepada Yesus, kita itu berpihak pada Yesus ketika kita mendengar firman-Nya dan menaatilah. Ya, kata Yesus, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Oke, nah dengan saat itu berarti mengundang Yesus masuk ke dalam tubuh kita. Setan itu nggak mempan, saudara, ya, nggak usah takut. Bagian ketiga tentang kesempatan. Ya, mereka itu nggak mau bertobat. Mereka udah diberi kesempatan sama Yesus, nggak mau bertobat. Mereka mencoba Yesus dengan minta tanda. Nah, kita belajar tentang kesempatan di sini. Ketika orang banyak mengerumuninya, maka berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat pada waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Ya, saudara ngerti ya maksudnya. Orang-orang yang fasik aja diberi kesempatan mereka langsung bertobat. Tapi orang Yahudi memang orang tegar tengkuk. Mereka udah dikasih tahu gini, tapi memang keras kepala, saudara. Nah, itu adalah dosa yang sangat berbahaya. Ya, orang pelacur dia bertobat masih diselamatkan. Orang pemungut cukai bersalah bertobat diselamatkan. Yang paling bahaya itu pemuka-pemuka agama yang tegar tengkuk, saudara. Di sini dikatakan, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian supaya orang dapat masuk dan melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang ada padamu, jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Saudara, Tuhan Yesus tahu isi hati mereka. Mereka cuma cari alasan. Mereka drama, mereka sandiwara, mereka lagi pakai topeng. Yesus tidak terkesan dengan banyaknya orang, tetapi para muridnya terkesan. Agar ke-12 murid tidak terombang-ambing dengan kelihatannya, wah, kesuksesan kita harus banyak orang, Yesus memberikan mereka wawasan tentang
apa yang sebenarnya terjadi saat mereka melayani firman. Ia menggunakan 3 ilustrasi untuk menunjukkan keseriusan kesempatan saudara rohani. Yang pertama tentang Yunus. Para pemimpin terus meminta tanda kepada Yesus untuk membuktikan bahwa dia Mesias. Satu tanda yang dijanjikan adalah tanda Nabi Yunus, bahwa Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Ya, Yesus mati, kubur, dan kebangkit itu satu tanda, percaya atau tidak, yaitu kematian, penguburan, dan kebangkitan. Kebangkitan Tuhan kita lah yang membuktikan bahwa dia adalah Mesias, anak Allah. Dan inilah yang diberikan Petrus kepada Israel pada hari Pentakosta. Kesaksian gereja mula-mula berpusat pada kebangkitan Kristus. Yunus adalah mujizat yang hidup, demikian pula Tuhan kita, Yesus Kristus. Kedua adalah Salomo. Penekanan di sini ada pada hikmat seorang raja, bukan perbuatan seorang nabi. Ratu Sheba menempuh perjalanan bermil-mil untuk mendengarkan hikmat Salomo, tetapi disinilah anak Allah berada di tengah-tengah mereka dan orang Yahudi udah dikasih kesempatan tidak mau percaya akan perkataannya. Sekalipun Yesus telah melakukan suatu tanda, orang buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan, tetap aja mereka tidak akan percaya. Dalam satu firman Tuhan dikatakan, jika orang mati pun dibangkitkan di depan matamu, kamu tidak akan percaya. Yang dibutuhkan bukan mujizat, yang dibutuhkan adalah firman yang hidup. Ya, karena mereka ada sesuatu yang mereka perlu protek, saudara. Tradisi keagamaan mereka yang basi. Mereka membutuhkan hikmat Allah yang hidup, tetapi mereka itu puas dengan tradisi keagamaan mereka yang basi. Hal penting tentang ilustrasi ini adalah bahwa ilustrasi ini melibatkan orang-orang non-Yahudi. Ya, saudara, ada orang pilihan, udah pilihan tetapi dia nggak mau dengar, drama lah, ini itu keras kepala. Akhirnya yang menjadi diselamatkan itu bukan orang Yahudi tapi orang non-Yahudi. Ketika Yunus berkhotbah kepada orang-orang non-Yahudi di Niniwe, mereka bertobat dan diselamatkan. Ketika seorang ratu non-Yahudi, Ratu Sheba itu dari Afrika, mendengar hikmat Salomo, ia takjub dan percaya. Jika segala hak istimewa mereka orang Yahudi tidak bertobat, maka orang Niniwe dan Ratu Sheba akan menjadi saksi melawan mereka pada penghakiman terakhir. Tuhan telah memberi Israel begitu banyak kesempatan, tetapi mereka tidak mau percaya, saudara. Oke, ini jelas sekali ya. Jadi saudara, kalau misalnya dikatakan kesempatan mungkin tidak datang 2 kali, itu benar, saudara. Ya, kalau kita bilang, udahlah biarin nanti, mungkin saat saya udah tua, udah mau mati, saya percaya Yesus masuk surga. Saudara, kesempatan gak datang seperti itu. Bisa jadi nanti waktu kamu udah tua, belum tentu kamu mau percaya sama Yesus. Kalau mau percaya sekarang, saudara. Ketiga, tentang terang. Ilustrasi ketiga berasal dari kehidupan sehari-hari, bukan dari sejarah, juga bukan merupakan ilustrasi yang pernah Yesus gunakan sebelumnya. Firman Allah adalah terang yang bersinar di dunia gelap ini. Namun tidaklah cukup hanya bersinar secara eksternal, melainkan harus masuk ke dalam hidup kita sebelum mendatangkan kebaikan. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberikan pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudara, matahari paling terang sekalipun tidak dapat membuat orang buta dapat melihat. Ya, bahaya kalau orang buta, saudara, ya. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, mata kita terbuka, kita tidak buta. Terang bersinar masuk dan kita menjadi anak-anak terang. Yang penting adalah kita memanfaatkan terang itu dan memiliki satu pandangan iman. Jika kita memusatkan perhatian pada perkara-perkara Allah dan mata yang lain pada dunia, saudara, terang itu akan berubah menjadi gelap. Di dalam Yakobus 1 ayat 7-8 dikatakan ini, jangan kamu mengira kamu mendapatkan segala sesuatu dari Allah, sebab orang yang mendua hati itu tidak tenang pada hidupnya. Kadang-kadang kalau kita di gereja kita kok nggak terima berkat Tuhan. Jangan-jangan kamu mendua hati, saudara. Di satu pihak kamu percaya Yesus, di satu pihak kamu masih ke diskotik mungkin untuk memenuhi hasrat kamu. Ya, Tuhan Yesus gak suka yang dua hati kayak begitu. Kalau mau Yesus, Yesus saja, ya. Jika kita memusatkan perhatian pada perkara-perkara Allah dan mata lain pada dunia, terang itu akan berubah menjadi gelap. Tidak ada hidup di waktu senja, gak gelap, gak terang bagi orang Kristen. Karena Allah menuntut saudara
ketundukan dan ketaatan totalitas yang dia mau, ya. 3 orang dalam Alkitab menggambarkan kebenaran ini. Mereka memulai dalam terang dan berakhir dalam kegelapan karena apa? Mereka mendua hati. Ya, Tuhan bilang, kamu itu suam-suam kuku, nggak panas, nggak dingin, maka aku memuntahkan dari mulutku. Lebih baik kamu panas atau dingin sekalian. Mau rusak aja sekalian. Mau baik sekalian, jangan tengah-tengah, saudara, ya. Contoh, nama Simpson mungkin berarti terang, cerah. Namun ia berakhir menjadi budak buta di penjara gelap karena ia menyerah pada keinginan daging. Lot memulai perjalanannya sebagai seorang peziarah, seorang pamannya Abraham yang terkenal. Tetapi ia berakhir sebagai pemabuk di dalam gua dan melakukan incest sama anak ceweknya. Karena ia menyerah pada keinginan mata. Lot ingin melayani 2 Tuhan dan melihat ke dalam 2 arah. Akhirnya dia satu pun tidak mendapatkan. Raja Saul memulai pemerintahnya sebagai pemimpin yang rendah hati. Tetapi kesombongannya membawa dia menanya kepada penyihir, saudara, ke gua penyihir. Dan ia bunuh diri di medan perang. Dosanya adalah keangkuhan hidup. Ia tidak mau merendahkan diri dan menaati kehendak Allah. Ya, saudara lihat ya, keinginan daging, ya, Simpson. Keinginan mata, Lot. Keangkuhan hidup, Raja Saul. Ya, dan kita tahu bahwa keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukan dari Allah, melainkan dari dunia. Kita masing-masing dikendalikan oleh terang atau kegelapan. Yang menakutkan adalah beberapa orang telah begitu mengeraskan hati mereka terhadap Tuhan, sehingga tidak ada kesempatan lagi mereka untuk bertobat, saudara. Terlalu keras hatinya. Mereka kenapa tidak dapat bertobat lagi? Karena mereka tidak bisa membedakan hati mereka seperti apa. Mereka pikir mereka mengikuti terang, padahal pada kenyataannya mereka mengikuti kegelapan. Contohnya, ahli Taurat dan orang Farisi mengaku melihat terang saat mereka mempelajari hukum Taurat. Tetapi sebenarnya mereka hidup di dalam kegelapan. Saudara, kesempatan nggak datang 2 kali. Ya, saya nggak tahu, Tuhan Yesus mungkin bisa memberi Anda kesempatan berapa kali. Tapi ada saatnya kesempatan itu akan berhenti. Jadi saudara, sedapat mungkin kita masih ada waktu untuk benar-benar totalitas kepada Tuhan Yesus. Mari kita lakukan itu. Dan hasilnya itu nggak ada ruginya, saudara. Oke. Yang ketiga adalah tentang kemunafikan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya, maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Wah, Tuhan Yesus sudah diundang orang makan, malah ngomong orang dalamnya rusak, ya. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain juga jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab berkatanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka." Munafik, saudara. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, tetapi mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, "Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan itu dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan,
mulai dari darah Habel sampai darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang berusaha masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Ya, nggak mau orang pintar, saudara ya. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka untuk dapat kena kesalahan dia, ya, supaya mereka dapat menangkapnya dan mendasarkan sesuatu yang diucapkannya, saudara. Ya, pada tahap pelayanan Kristus ini, ketika pemimpin agama bertekad untuk menghancurkannya, bukan karena Tuhan Yesus itu jelek, bukan karena mereka tahu Yesus itu salah, bukan, justru dia tahu Tuhan Yesus terlalu benar, maka mereka pengen menghancurkannya. Mengapa seorang Farisi mengundangnya ke rumahnya untuk makan? Jika ia sungguh-sungguh mencari kebenaran, ia pasti akan berbicara dengan Tuhan kita secara pribadi. Tampaknya jelas bahwa nih cari kesempatan, ya. Tampaknya jelas ia mencari kesempatan untuk menuduh Yesus, dan ia pikir ia mendapatkannya ketika Yesus tidak mempraktekkan upacara cuci tangan sebelum makan. Ya, mereka itu cari kesalahannya kecil untuk buat orang salah gitu loh, ya. Mengetahui apa yang dipikirkan tuan rumah itu, Yesus menanggapinya dengan memberikan analisis rohani tentang orang Farisi itu. Tajam, saudara. Ia menyingkapkan kebutuhan mereka. Kesalahan mendasar orang Farisi adalah berpikir bahwa kebenaran hanyalah tindakan lahiriah. Ya, kalau di perusahaan itu SOP doang. Ya. Mereka meremehkan sikap batin. Mereka sangat berhati-hati menjaga kebersihan lahiriah, tetapi mereka mengabaikan kejahatan batinia. Mereka tampaknya lupa bahwa Allah yang sama yang menciptakan lahiriah juga menciptakan manusia batinia yang justru perlu disucikan juga. Orang Farisi membanggakan pemberian mereka, tetapi mereka tidak memberikan apa yang ada di dalam kepada Tuhan. Cara untuk menyucikan bagian luar adalah menyucikan bagian dalam dulu. Karakternya dulu, saudara. Cara untuk membersihkan kosakata yang kotor bukanlah dengan menggosok gigi, tapi dengan membersihkan hati. Percuma gosok gigi, ya cuma wangi aja. Ya, ia mengecam dosa-dosa mereka. Saudara, di sini ada 6 celaka. Celakalah hai orang-orang Taurat. Celakalah orang-orang Farisi. Sejajar dengan celaka di dalam Matius 23. Yesus memulai dengan dosa-dosa orang Farisi dan kemudian beralih ke dosa-dosa ahli Taurat. Karena penafsiran mereka terhadap hukum Tauratlah yang menjadi dasar bagi seluruh sistem Farisi. Mereka mengukur hukum Taurat itu dengan kepentingan mereka sendiri, bukan apa yang menjadi bagian dari mereka ukur dengan hukum Taurat, ya. Jadi istilahnya firman Tuhan dipakai untuk kepentingan mereka sendiri. 3 celaka pertama mencela orang Farisi karena prioritas mereka yang salah. Mereka berhati-hati dalam memberikan persuluhan, berhati-hati bahkan dari daun biji kecil dan tumbuhan, tetapi mereka lupakan hal-hal yang utama seperti keadilan dan kasih. Mereka mengutamakan hal-hal yang gak penting, saudara. Yesus tidak mengatakan mereka harus berhenti memberikan persepuluhan, tetapi mereka harus menempatkan kegiatan keagamaan mereka pada perspektif yang tepat. Mereka menempatkan reputasi di atas karakter. Mereka berpikir bahwa duduk di tempat yang tepat dan diakui oleh orang yang tepat akan membuat mereka rohani. Reputasi adalah apa yang orang pikirkan tentang kita. Karakter adalah apa yang Allah ketahui tentang kita. Ya, perbandingan dalam Lukas 11:44 pasti membuat tuan rumah dan orang Farisi lain yang hadir marah. Orang-orang Yahudi sangat berhati-hati dalam pencemaran seremonial, ritual dari mayat. Jadi mereka memastikan kuburan ditandai dengan hati-hati. Tetapi orang Farisi seperti kuburan yang tidak bertanda, yang sama sekali tidak terlihat seperti kuburan. Itu berarti mereka secara tidak sadar menajiskan orang lain ketika mereka berpikir membantu orang lain menjadi lebih suci. Bukannya membantu orang lain, orang Farisi justru menyakiti mereka. Para ahli Taurat merasakan sengatan firman Tuhan Yesus dan mencoba membela diri. Tuhan, dengan begitu Anda menghina kami. Yesus menggunakan 3 ilustrasi yang gamblang dan menjawab mereka, beban, makam, dan kunci.
Para ahli Taurat pandai menambah beban orang, tetapi mereka tidak mau membantu orang untuk memikul beban tersebut. Sungguh tragis ketika pelayan firman Tuhan, saudara, justru menciptakan lebih banyak masalah bagi orang-orang yang sudah banyak masalah. Wah, kamu gini dosa, kamu gini. Yesus memikirkan beban keagamaan ini ketika ia memberikan undangan yang penuh kasih karunia yang tercatat dalam Matius 11 ayat 28-30. Datanglah hai kepadaku, orang berletih lesu dan berberat-berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Para ahli Taurat juga pandai membalsem masa lalu, ya, dan menghormati para nabi yang telah mati syahid oleh lembaga agama tempat mereka bergabung. Baik sejarah Alkitab maupun sejarah gereja menyingkapkan bahwa hamba-hamba Allah yang sejati biasa ditolak oleh orang-orang paling membutuhkan pelayanan mereka. Tetapi generasi berikutnya akan datang pura-pura menghormati orang-orang ini. Orang-orang Farisi bagaikan kuburan tersembunyi, tetapi para ahli Taurat membangun makam yang rumit. Kemartiran pertama yang tercatat dalam Perjanjian Lama adalah Habel, yang terakhir adalah Zakaria. Dan ingatlah bahwa 2 Tawarik adalah kitab terakhir dalam kitab Ibrani, saudara. Ya, Yesus tidak menyiratkan bahwa ahli Taurat dan orang Farisi secara pribadi bertanggung jawab atas pembunuhan Nabi Perjanjian Lama. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa orang-orang seperti ahli Taurat dan orang Farisi melakukan hal-hal mengerikan ini kepada hamba-hamba Allah. Kejahatan terbesar mereka adalah penyaliban Yesus Kristus. Ya, akhirnya para ahli Taurat bersalah karena merampas pengetahuan tentang firman Allah dari orang-orang biasa. Ya, mereka tidak biarkan orang itu baca firman Allah, saudara. Hanya bisa ditranslate sama saya. Wah, sudah cukup buruk untuk bahwa mereka sendiri tidak mau masuk ke dalam kerajaan, tetapi mereka menghalangi orang lain untuk masuk. Saudara, mengajarkan firman Tuhan seperti yang saya lakukan sekarang adalah hal yang serius. Dan tidak semua orang seharusnya melakukannya. Sayangnya apa yang sebagian orang sebut pemahaman Alkitab, seringkali hanya sekelompok orang yang tidak siap untuk bertukar ketidaktahuan. Namun ada sisi lain dari hal ini. Para ahli Taurat meyakinkan orang banyak bahwa tidak seorang pun dapat memahami atau menjelaskan hukum Taurat kecuali para pengajar yang telati dan berwenang. Sikap arogan itu masih terlihat sampai sekarang. Para mengajar yang terlalu menekankan bahasa-bahasa Alkitab memberikan kesan bahwa Roh Kudus tidak dapat mengajar siapapun yang tidak mengerti Yunani atau Ibrani. Saudara nggak perlu seperti itu, saudara. Ya, ada begitu banyak Alkitab pelajaran akhir-akhir ini. Banyak diantaranya memang bermanfaat. Sehingga kita bertanya-tanya, apakah seorang pelajar dapat mempelajari sesuatu dari Alkitab teks sederhana? Saudara, kita juga tidak boleh meremehkan teologi, ilmu agama Kristen, tetapi kita juga harus menjaga keseimbangan. Yesus adalah kunci kitab suci. Ketika Anda mengambil kunci itu, Anda tidak dapat memahami. Kecuali Anda mengambil kunci itu, Anda tidak dapat memahami apa yang Allah tulis. Meskipun studi teologi sangat membantu dan penting, syarat terpenting untuk studi Alkitab adalah hati yang berserah dan kemauan yang taat. Beberapa pengajar Alkitab terbaik yang saya kenal dalam pelayanan saya sendiri adalah pria dan wanita yang mempelajari kebenaran firman Allah dengan melutut dan di medan perang kehidupan. Mereka diajar oleh Roh, bukan oleh manusia. Ia membangkitkan amarah mereka. Orang munafik tidak ingin dosa mereka ketahuan. Hal ini akan merusak reputasi mereka, dan mereka sangat suka sama reputasi mereka. Bukannya menentang Tuhan, orang ini seharusnya mencari belas kasihannya. Mereka sengaja mulai menyerang Yesus dengan pertanyaan jebakan, dengan harapan mereka dapat menjebaknya dalam tuduhan ajaran sesat dan kemudian menangkapnya. Sungguh cara yang memalukan untuk memperlakukan anak Allah. Namun ada sistem keagamaan dewasa ini yang sangat mirip dengan sistem yang dipertahankan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Para pemimpin menafsirkan dan menerapkan firman bagi pengikutnya, dan Anda tidak diizinkan untuk mengajukan pertanyaan yang memalukan atau mengajukan keberatan. Para pemimpin mengeksploitasi orang-orang dan hanya melakukan sedikit atau tidak sama sekali untuk meringankan beban mereka. Yang terburuk, para pemimpin menggunakan sistem ini untuk menutupi dosa-dosa mereka sendiri. Saudara, kebenaran Allah seharusnya bukan memperlibat kehidupan kita.
Kebenaran Allah seharusnya memerdekakan kita, tetapi kelompok-kelompok ini hanya menuntun orang-orang ke dalam perbudakan yang lebih dalam. Penutup, saudara. Saudara, Allah telah memberikan guru-guru bagi gerejanya, dan kita harus mendengarkan mereka. Namun saudara juga harus belajar firman Tuhan sendiri. Saudara juga harus menguji apa yang kita dengar dari guru untuk memastikan bahwa guru ini mengajarkan kebenaran. Dan kita tidak boleh membiarkan siapapun memperbudak dan mengeksploitasi kita. Memiliki terang firman Tuhan dan doa, saudara, hal yang pertama, suatu hak yang istimewa. Musuh setan ingin merampas berkat pertumbuhan dan kebebasan rohani kita. Rencananya itu biasanya adalah mengganti segala sesuatu yang realitas dengan kemunafikan dan mendorong kita untuk memperhatikan hal-hal ritual, hal-hal lahiriah daripada hal-hal batinnya, reputasi dan bukan karakter. Nah, saudara, hal ini sangat miris sekali. Begitu seriusnya bahaya ini, sehingga kita akan membahasnya lebih lanjut dalam Lukas 12. Ya, sementara itu, marilah kita waspada. Kita akan lanjutkan tentang bahaya ini dengan orang percaya. Waspadalah, Lukas 12. Tuhan Yesus memberkati. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Bapa di surga, mengucap syukur buat pengajaran malam hari ini. Kami semakin hari semakin mengerti bagaimana kami berdoa, bagaimana mengenali tentang cara kerja setan atau iblis, bagaimana kami memiliki kesempatan untuk kami melihat setiap karya-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan ajar kami terus untuk kami menjadi orang-orang yang tidak munafik. Sebab itu kami bersyukur Tuhan malam hari ini, kami semakin hari semakin percaya bahwa Engkau-lah pemilik kehidupan kami semuanya. Terima kasih buat pengajaran malam hari ini, Engkau sungguh luar biasa. Teruskanlah terus Tuhan dalam setiap hati kami, pengajaran demi pengajaran, sehingga dalam perenungan-perenungan kami senantiasa memperenungkan Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Teruskanlah hikmat, terus pengertian dalam setiap hati, jiwa dan pikiran kami, pribadi lepas pribadi yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, Pastor David Chang yang mengajarkan kami semuanya. Tuhan urapi hamba-Mu lebih lagi, taruhkan hikmat lebih lagi Tuhan, sehingga pengajaran-pengajaran yang datang dalam hati dan jiwa pikirannya terus membawa kami semakin hari semakin mengenal tentang Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, berkati hamba-Mu dalam pelayanan, berkati hamba-Mu dalam rumah tangganya. Terima kasih, kami percaya hamba-Mu ini Pastor Bicang senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Juga malam hari ini yang ada dalam kelas ini, segala berkat, kesehatan, kekuatan, pengetahuan yang daripada Roh Kudus mengalir bagi kami semuanya, sehingga kami terus melihat hari-hari baik kami, melihat hari-hari bagaimana Tuhan menyertai kami terus melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami merasakan bahwa Engkau Tuhan yang besar, pemilik kehidupan kami,
yang senantiasa memberikan kami kemampuan dan kehidupan yang ada, sehingga kami terus tidak terlepas dari jangkauan-Mu Tuhan, kami tidak terlepas dari tuntunan-Mu, tapi kami senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih kami serahkan malam hari ini, bahkan kami bisa melihat hari yang baru, berkat yang baru, kami melihat kesempatan yang baru di dalam Engkau. Dan kami mengakhiri Bible Study malam hari ini dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Silakan Pak David untuk doa berkat. Oke. Kiranya Allah menambahkan iman kami, kiranya Allah menambahkan pengenalan kami akan Tuhan Yesus, anaknya. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga tubuh, jiwa, dan roh kamu terpelihara sempurna sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.